Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Denny Chandra di channel YouTube Talk About Story karena hidup selalu punya cerita. Sebelum lanjut, untuk menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang saya bagikan di channel ini. Oke, baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita atau membahas, sebenarnya sih tergelitik dengan sebuah artikel yang saya baca di People Development Magazine yang ditulis oleh Barbara Walsh, co-founder dari Team and Beyond serta Managing Director dari Metaco, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen consulting, leadership development, change management, dan executive coach. Artikel yang ditulis oleh Barbara Walsh ini berjudul What You Learned Yesterday Doesn't Prepare You for the Future. Ngeri sih melihat sekilas tentang kalau hanya membaca judulnya saja. Kenapa? Karena dari secara umum dapat kita artikan bahwa judul artikel Barbara Walsh tersebut ya apa yang kita pelajari kemarin atau apa yang kita pelajari hari ini tidak cukup untuk mempersiapkan diri kita di masa depan. Kalau dilihat setelah kita membaca artikelnya dan melihat berkaca pada kejadian-kejadian dalam beberapa tahun ke belakang, saya merasa sih lebih ada benarnya juga artikel tersebut. Kenapa? Karena sebagian yang disebutkan itu saya udah bahas di video sebelumnya, yaitu yang berjudul VUCA versus VUCA. Jadi kalau teman-teman belum nonton video tersebut, bisa langsung klik link yang saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan sebagaimana kita ketahui itu cukup pesat. Apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini yang memaksa kita untuk berjalan lebih cepat dan memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini ya boleh jadi kita nikmati. Seperti yang sempat saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau di tahun 2019 mungkin kita berpikir yang serba digital, serba online itu akan berlangsung, yaitu masih di awang-awang, masih akan terjadi di masa depan dalam waktu 5-10 tahun lagi. Tapi dengan adanya COVID ini, semua itu dipercepat datangnya. Saat ini kita ya sudah mulai terbiasa walaupun walaupun sebagian masih ada yang memaksakan diri gimana kita bekerja online, anak-anak sekolah online, teman-teman mahasiswa belajar, kuliah, mengikuti perkuliahan secara online, bekerja, memimpin rapat, diskusi dengan tim, memutuskan proyek, semuanya serba online. Nah, itu yang dibilang oleh Barbara Walsh di artikelnya tersebut, bahwa dengan perkembangan dunia yang begitu cepat, dengan perkembangan teknologi yang berjalan demikian cepatnya, maka kita tidak bisa hanya berpuas diri dan percaya bahwa modal yang kita kumpulkan saat ini ya sudah, saya udah belajar ini, saya udah menguasai ini. Untuk masa depan saya kira ya lebih dari cukup. Kita tidak bisa beranggapan seperti itu. Karena itu tadi apa yang mungkin di 2019 kita menganggap bahwa buat apa kita belajar mencoba untuk aplikasi meeting online, buat masih sesuatu hal yang aneh menurut kita meeting secara online. Kenapa? Karena kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa bertemu secara langsung, kita menganggap itu sebuah kegiatan atau kondisi yang cukup efektif. Begitu juga dalam hal pembelajaran. Di tahun 2019, mana pernah, mungkin kita belum terpikir, walaupun sebagian perusahaan ataupun sebagian lembaga pendidikan dan lembaga pemerintahan sudah memiliki
infrastrukturnya, tapi ketika mengaplikasikannya beberapa tahun terakhir kita masih ogah-ogahan, menganggap belum terlalu mendesak, belum terlalu penting. Tapi hanya hitungan berapa bulan, mungkin dari 2019, hanya hitungan 2 atau 3 bulan di 2020 kita dipaksa untuk familiar dan mau tidak mau harus mempercepat apa yang kita anggap itu bakal terjadi di masa depan. Jadi begitu juga Barbara Walsh menyebutkan dalam artikelnya tersebut, dia selama ini ketika memberikan jasa konsultasi, ketika memberikan coaching, pelatihan-pelatihan manajemen atau leadership, masih terbiasa dengan tatap muka, bertemu secara langsung. Tetapi setahun terakhir, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini, hal itu berubah. Dia harus mulai terbiasa dengan platform online, baik itu entah learning management systemnya, entah itu ketika bertemu kliennya, semuanya harus dilakukan dengan serba online. Mungkin ada beberapa pengetahuan, keterampilan-keterampilan teknis yang memang kita pelajari dari dulu, masih bermanfaat sampai sekarang, mungkin akan terpakai juga sampai ke depan. Ya, contohnya seperti keterampilan-keterampilan dasar lah ya, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan hitung-berhitung, dan finansial, dan sebagainya. Tapi untuk beberapa hal lain, mau tidak mau kita tidak bisa cepat berpuas diri atau menganggap apa yang sudah kita punya saat ini itu sudah cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Salah satu menurut penulis artikel tadi, mau tidak mau kita harus memiliki learning agility atau kemampuan, ketangkasan, dan kecepatan untuk mempelajari hal-hal baru dan beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang tidak bisa kita ramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita harus mempersiapkan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk mempelajari hal-hal baru serta berdamai dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yang tidak bisa kita prediksi. Jadi menurut Barbara Walsh, kita tidak bisa membingkai masa depan dengan masa lalu. Mungkin yang kita pelajari saat ini, keterampilan teknis yang kita pelajari saat ini hanya bisa dipakai ketika kondisi di 1 atau 2 tahun. Di tahun berikutnya, mau tidak mau kita harus siap lagi untuk belajar dengan hal-hal baru yang sesuai dengan perkembangannya. Jadi kita harus mampu untuk memilih mana yang harus kita tinggalkan, yang mungkin kita memiliki keterampilan, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan yang di masa lalu itu sangat membantu. Itu sangat sehingga kita sudah menguasai hal tersebut, boleh dibilang itu sebagai zona nyaman kita. Tapi kalau memang saat ini dan masa untuk kedepannya tidak terpakai, mau tidak mau kita harus meninggalkan hal tersebut. Kita harus menyadari bahwa kita harus cepat untuk menyesuaikan dengan keadaan saat ini, untuk mempelajari lagi hal-hal baru yang akan mendukung kita untuk mencapai tujuan-tujuan di saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi, apapun yang terjadi, apapun yang akan kita hadapi, kalau memang harus dengan mempelajari hal baru, mau tidak mau kita harus membuka pikiran kita, meninggalkan zona nyaman kita, dan menerima perubahan. Karena tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal selain perubahan itu sendiri. Jadi itu tadi sedikit cerita saya sharing tentang artikel yang ditulis oleh Barbara Walsh yang berjudul What You Learned Yesterday Doesn't Prepare You for the Future. Semoga bermanfaat, dan teman-teman juga bisa follow saya di Instagram @dennychandra, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen di channel ini, dan nantikan video-video berikutnya yang akan saya bagikan. Terima kasih dan sampai jumpa.